Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wenda Sastika dari kelompok 1 12 Farmasi. Saya akan menjelaskan tentang imunomodulator. Imunomodulator ini disebut juga biological response modifier, yaitu merupakan zat-zat yang memengaruhi reaksi biologis tubuh terhadap zat-zat asing dan obat yang dapat mengembalikan dan memperbaiki sistem imun, yang fungsinya itu untuk menekan yang fungsinya berlebihan. Dan di sini ada fungsi imun dapat stimulasi terbagi menjadi dua. Yang pertama ada imunostimulasi atau imunostimulator. Yang kedua ada imunosupresi atau imunosupresan. Selanjutnya di sini ada macam-macam imunomodulator. Imunomodulator ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada sintesis, yang kedua ada alam. Nah, sintesis ini yaitu penggunaan mempunyai kekurangan reaksi alergi, hipersensitivitas. Nah, contohnya itu isoprenosis. Yang kedua ada alam, yaitu tidak bersifat toksik, tidak memiliki efek samping yang merugikan. Contohnya itu kencur. Selanjutnya itu ada imunostimulasi atau imunostimulator. Yaitu pada beberapa penyakit, sistem imun pada tubuh sangat menurun. Misalnya itu pada AIDS, sehingga pasien akhirnya meninggal akibat infeksi yang parah. Nah, begitu juga pada pasien kanker. Imunostimulator ini tidak secara langsung berkhasiat melakukan reaktivitas sistem imun yang rendah dengan meningkatkan respon imun non-spesifik, antara lainnya dengan memperbanyak limfosit, sel NK, dan makrofag, dan juga melepaskan interferon dan interleukin. Selanjutnya ada zat-zat imunostimulator ini yang kini komplementer. Saat ini digunakan senyawa dari bahan alam seperti echinacea, ginseng, bawang putih, dan beberapa flavonoid lain yang dari berbagai tumbuhan. Nah, di sini juga antara lainnya ada vaksin BCG, ada levamisol, ada tinctur echinacea, ada ubiquinone, ada ginseng. Nah, yang dimaksud dengan vaksin BCG itu vaksin BCG ini terbuat dari basil TBC yang tidak virulen. Vaksin ini juga berkhasiat untuk imunostimulator terhadap TBC dan lepra, serta sebagai anti tumor. Dan imunisasinya itu diberikan perlindungannya selama 10-15 tahun. Nah, yang kedua itu ada levamisol. Obat cacing ini berkhasiat menstimulasi sistem imun seluler, mensupresi sistem imun yang tergantung dari dosisnya, dan meningkatkan dan memperbanyak migrasi limfosit serta memperkuat fagositosis. Levamisol ini juga berguna pada terapi kanker dengan sitostatika dan prednison. Selanjutnya ada tinctur echinacea. Tinctur echinacea ini dibuat dari semua bagian tanaman segar atau Echinacea purpurea yang berasal dari Amerika Utara. Dan sedian ini juga berkhasiat untuk memperkuat fagositosis dengan meningkatkan aktivitas makrofag dan limfosit serta memperlancar kemotaksis. Selanjutnya ada ubiquinone. Ubiquinone ini merupakan suplemen makanan yang banyak digunakan dalam terapi komplementer. Zat ini juga banyak terdapat pada organisme aerob atau bakteri, tanaman, dan hewan. Khasiat utamanya itu adalah fosforilase oksidatif dan pembakaran glukosa, lemak, dan protein. Yang terakhir ada ginseng. Ginseng ini akar dari tanaman panak ginseng yang mengandung banyak minyak asiri, zat pahit, vitamin B1, B2, dan B10.
Selanjutnya ada imunosupresi. Imunosupresi atau juga imunosupresan adalah zat yang menekan aktivitas sistem imun dengan jalan interaksi di berbagai titik dari sistem tersebut. Cara kerjanya itu dalam sistem imun dapat berupa penghambatan transkripsi dari sitokin sehingga mata rantai yang terpenting dari sistem imun diperlemah. Penggunaan imunosupresan ini antara lain untuk mencegah reaksi penolakan setelah transplantasi organ tubuh, membentuk antibodi terhadap sel asing yang diterimanya. Imunosupresan juga sering digunakan untuk menekan aktivitas penyakit autoimun, misalnya pada rematik dan radang usus, yang diberikan kortikosteroid atau methotrexate. Dan juga ada siklosporin, tacrolimus, kortikosteroid, lamidonid, dan sulfasalazin. Dan siklosporin ini diperoleh dari jamur Polypodium inflatum. Siklosporin berhasil juga imunosupresan dengan jalan menghambat secara spesifik respon imun seluler. Siklosporin juga digunakan pada transplantasi hati, paru, dan ginjal. Selanjutnya ada tacrolimus, yaitu senyawa makrolida. Ini diekstraksi dari jamur Streptomyces tucubensis. Khasiatnya dan mekanismenya itu sama dengan siklosporin. Tacrolimus juga terutama digunakan pada kortikosteroid, tetapi dia lebih sering menimbulkan efek samping yang berupa toksisitas bagi ginjal dan saraf. Selanjutnya ada kortikosteroid, yaitu merupakan hormon anak ginjal yang memiliki khasiat anti radang, anti alergi, dan imunosupresan. Obat-obat kortikosteroid ini dapat mengurangi migran sel dan aktivitas makrofag atau monosit. Kortikosteroid juga banyak digunakan sebagai obat tambahan pada penyakit autoimun seperti rematik, lupus, dan multiple sclerosis. Selanjutnya ada thalidomid. Thalidomid ini merupakan obat tidur yang bersifat teratogenik atau menyebabkan cacat pada bayi yang akan dilahirkan, jadi sehingga ditarik dari peredaran. Awal tahun 1990-an, thalidomid mulai digunakan kembali untuk menekan reaksi lepra dengan persyaratan yang ketat. Selanjutnya ada sulfasalazin, yaitu merupakan persenyawaan sulfapiridin yang memengaruhi fungsi limfosit, dan zat ini juga digunakan khusus pada penyakit kronis seperti penyakit Crohn, kolitis, dan rematik. Saya Ina Cahya dari kelas 12 Farmasi. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sera atau serum. Sera atau serum adalah bagian dari plasma yang di dalamnya terlarut berbagai jenis protein, di antaranya hemoglobin. Hemoglobin ini yang berupa zat antibodi dan berfungsi untuk membuat seseorang kebal dari gangguan penyakit. Nah, di sini ada produk sera dan penggolongan sera. Produk sera terbagi menjadi 3, yaitu sera rabies, sera difteri, sera tetanus. Dan penggolongan sera terbagi menjadi 4, anti difteri, anti tetanus, anti bisa ular, dan anti rabies. Serum ini akan memberikan kekebalan pada seseorang yang melakukan imunisasi dengan serum tersebut. Yang pertama ada serum anti bisa ular. Serum anti bisa ular polivalen adalah antisera murni yang dibuat dari plasma kuda dan memberikan kekebalan terhadap bisa ular yang bersifat neurotoksik dan hemotoksik.
Hal yang harus diperhatikan dalam penyimpanan serum ini antara lain, serum anti bisa ular harus disimpan pada suhu 2 derajat Celcius dan 8 derajat Celcius. Tidak boleh dibekukan, masa kadaluarsa 2 tahun. Yang kedua ada serum anti tetanus. Serum anti tetanus adalah antisera yang dibuat dari plasma kuda yang dikebalkan terhadap tetanus, serta mengandung fenol sebagai pengawet dan berupa cairan bening dan kekuningan. Serum anti tetanus digunakan untuk pencegahan tetanus pada luka yang terkontaminasi dengan tanah, debu jalan, atau bahan lain yang dapat menyebabkan infeksi. Hal yang harus diperhatikan dalam penyimpanan serum ini antara lain, serum anti tetanus harus disimpan pada suhu antara 2 derajat Celcius dan 8 derajat Celcius. Tidak boleh dibekukan, masa kadaluarsa 2 tahun. Yang ketiga ada serum anti difteri. Serum anti difteri 20.000 UI adalah antisera murni yang dibuat dari plasma kuda yang dikebalkan terhadap kuman difteri serta mengandung fenol sebagai pengawet dan berupa cairan bening kekuningan. Pada pemberian parental dimasukkan zat-zat anti difteri yang mampu menetralisasi toksin difteri yang beredar dalam darah penderita imunisasi pasif. Nama saya Devi Febriani dari kelas 12 Farmasi 1. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang vaksin. Vaksin berasal dari bahasa Latin vacca atau sapi dan vacania atau cacar sapi. Vaksin adalah bahan antigenik yang digunakan untuk menghasilkan kekebalan aktif terhadap suatu penyakit sehingga dapat mencegah atau mengurangi pengaruh infeksi oleh organisme alami atau liar. Vaksin dapat berupa galur virus atau bakteri yang telah dilemahkan sehingga tidak menimbulkan penyakit. Vaksin dapat diperoleh dari berbagai sumber berikut. Yang pertama ada mikroorganisme mematikan yang dimatikan. Contohnya adalah bakteri penyebab batuk kerjan. Yang kedua ada galur hidup yang tidak mematikan. Contohnya adalah virus penyebab rubella, vaksin BCG yang digunakan untuk melawan tuberkulosis, dan vaksin Sabin untuk melawan poliomielitis. Yang ketiga ada toksin yang dimodifikasi atau antitoksin. Contohnya adalah vaksin yang digunakan untuk melawan difteri dan tetanus. Yang keempat ada antigen hasil isolasi yang terpisah dari patogennya. Contohnya itu adalah vaksin influenza. Yang kelima ada antigen hasil rekayasa genetika. Contohnya ada vaksin hepatitis B. Jenis vaksin yang sering digunakan. Yang pertama ada vaksin BCG atau Bacillus calmette-guerin. Yang kedua ada vaksin DPT atau difteri, pertussis, dan tetanus. Yang ketiga ada vaksin campak kering. Yang keempat ada vaksin MMR atau measles, mumps, dan rubella. Yang kelima ada vaksin HIB atau Haemophilus influenza B type. Yang keenam ada vaksin varicella. Yang ketujuh ada vaksin HBV atau hepatitis B vaccination. Yang ke-8 ada vaksin pneumococcus conjugata. Yang ke-9 ada vaksin TIPA. Yang ke-10 vaksin hepatitis A. Dan yang terakhir vaksin polio. Dan ada juga kondisi penundaan vaksin. Yang pertama sakit berat dan akut. Yang kedua demam tinggi. Yang ketiga reaksi alergi yang berat atau reaksi antifilatik. Yang keempat ada anak yang menderita gangguan sistem imun berat atau sedang menjalani terapi steroid jangka panjang atau HIV. Tidak boleh diberi vaksin hidup atau polio oral, MMR, BCG, dan cacar air. Yang kelima ada jika memiliki alergi terhadap telur, imunisasi influenza harus dihindari. Dan ada juga di sini efek samping umum vaksin. Yang pertama nyeri, kemerahan, dan pembengkakan di tempat penyuntikan. Kedua demam ringan. Yang ketiga resah, menangis, atau mengantuk yang lebih dari biasanya daripada bayi. Yang keempat pingsan pada anak yang lebih besar atau pada orang dewasa.